Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Warhadi Sanjaya dengan nomor NRP 502521156 dari kelas MBD C yang diajar oleh Bapak Abdul Munif. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan hasil tugas asinkronus pertemuan 13 yang saya buat sendiri. Jadi pada tugas ini kita diminta untuk membuat sistem replikasi database PostgreSQL. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan server yang telah saya buat. Bisa dilihat dengan ini di AWS. Jadi sebelumnya Bapak Abdul Munif sudah memberikan invitation link kepada saya di email pribadi saya untuk mendapatkan account dari AWS Academy ini. Dan saya sudah sign in dan lalu saya menjalankan modules dan start lab-nya. Bisa dilihat dari AWS ini dan berwarna hijau itu artinya sudah berhasil dilakukan dan bisa jalan. Lalu kita lanjut ke server instance yang saya buat. Itu saya mempunyai dua, yaitu dari secondary dan primary. Itu berhasil dijalankan. Bisa dilihat dengan instance state-nya running dan status check-nya itu 2/2 dan check pass. Kedua dari secondary dan primary juga. Em, jadi dari penjelasan server yang telah saya buat itu sudah berhasil. Jadi semua ini berhasil. Saya mengikuti tutorial yang diberikan oleh Bapak Abdul Munif di PDF di Classroom. Lalu saya juga sudah membuat account Termius. Nah, ini sudah bisa jalan di sini accountnya, jadi bisa langsung digunakan nanti. Oke. Jadi lalu saya akan menjelaskan contoh database yang bakal saya pakai untuk menyebutkan em, tugas ini. Jadi database yang akan saya pakai itu adalah database dari tugas pertemuan keempat, yaitu yang ini. Saya download semua di sini dan isinya bakal seperti ini. Jadi saya akan hanya mengambil tabel dari student, faculty, class, dan enroll. Karena query-query yang nanti saya akan demokan hanya membutuhkan 4 dari tabel ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengimport database ke dalam server primary. Jadi sebelum itu saya sudah sedikit ada catatan di sini. Ini catatan yang saya buat sendiri itu untuk mempercepat dan mempersingkat dari video yang saya buat supaya saya tinggal copy dan paste saja. Jadi catatan yang pertama itu adalah saya membuat create table student, faculty, class, dan enroll. Jadi saya akan mencoba untuk mengcopy ini. Nah, sebelum itu saya akan membuat database terlebih dahulu di Postgre primary yang ada di Termius ini. Jadi caranya adalah create database spasi nama databasenya. Jadi nama database yang saya buat di sini adalah eh, tugas P13. Oke. Jadi bisa dilihat create database sudah berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita akan connect ke database-nya dengan cara /c spasi tugas P13. Oke, bisa dilihat bahwa eh, tugas database sudah berhasil connect ke dalam database saya. Lalu kita akan memasukkan tabel-tabel ini ke dalam database saya. Tinggal copy paste saja karena kita sudah copy. Oke, baik. Jadi tabel yang saya sudah masukkan sudah berhasil dibuat. Lalu berhasil dimasukkan dan sekarang kita akan menginsertkan data-data ke dalam tiap-tiap label. Ini juga saya semua lihat dari database yang sudah saya download tadi, semua data ini. Kita tinggal copy saja ini semuanya ke dalam server primary-nya. Tinggal di paste dan di enter. Oke, baik. Kita bisa lihat di sini bahwa sudah berhasil dilakukan, keempat-empat tabelnya sudah berisi data-datanya.
Jadi sudah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya itu eh, database kan sudah berhasil diimport dan proses database juga sudah berhasil diimport ke dalam server primary. Lalu eh, kita mencoba melihat di replikasi di server secondary-nya. Kita bisa tes di sini untuk mencoba memasukkannya ke dalam, mencoba di secondary. Kita bisa masuk dulu C, connect ke database tadi namanya tugas P13. Oh, maaf. Tadi kita harus sebelum itu kita harus connect ini. Sebentar ya. Kita harus masuk ke Postgre-nya. Ini ada di tutorial yang di sini. Nah, ini kita masukkan ini dulu dalam secondary. Oke. Lalu selanjutnya kita akan connect kan dia ke dalam database kita. Sorry. Tugas P13. Nah, jadi sudah berhasil connect ke dalam tugas database kita. Berarti sudah bisa jalan untuk replikasinya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan eh, 5 buah query yang berisi yang kompleks, melibatkan join, agregasi, dan lain-lain. Nah, jadi saya sudah membuat beberapa catatan di sini yang sudah saya tulis. Ada query pertama, query kedua, query ketiga, query keempat, dan query kelima. Jadi semua query ini saya sudah buat sebelumnya untuk mempercepat video ini. Jadi kita langsung saja masukkan query-query ini ke dalam server primary terlebih dahulu. Jadi kita akan tes dari server primary-nya. Kita akan memasukkan ini. Ini query pertama. Sudah berhasil dilakukan dan outputnya juga bisa terlihat di sini. Dan itu berarti artinya berhasil dijalankan si query pertama. Selanjutnya query kedua. Kita copy. Kita pastekan. Sudah berhasil jalan untuk di query yang kedua. Lalu query ketiga. Sorry. Ketiga sampai sini. Ini kita pastekan di sini. Sudah berhasil dijalankan juga. Lalu query keempat. Sudah berhasil dijalankan juga. Dan query kelima, query yang terakhir. Kita coba pastikan lagi yang terakhir. Dan berhasil dilakukan. Jadi kelima query yang sudah saya siapkan untuk di server primary, semuanya sudah bisa dijalankan. Lalu objektif terakhir itu adalah kita mencoba untuk menjalankan query nomor 5 itu di server secondary untuk membuktikan bahwa apakah replikasi dari server primary dan secondary ini berhasil dilakukan atau tidak. Jadi kita akan masuk ke dalam Termius dan ke Postgre secondary-nya. Kita copy lagi untuk query yang kelima dan kita pastekan di sini. Oke, kita bisa lihat bahwa di dalam Postgre secondary dari query nomor 5 pun dia masih bisa dijalankan. Itu berarti menandakan bahwa Postgre dari secondary ini itu merupakan replikasi dari hasil Postgre primary. Jadi semua database yang akan dimasukkan ke dalam primary itu bakal bisa dijalankan di secondary. Namun di secondary ini kita tidak bisa menginputkan isi tabel maupun meng-create table karena fungsi dari Postgre secondary ini itu hanya saja menampilkan saja, bukan memasukkan quantity maupun isi tabel dan lain-lain. Oke, baik, mungkin itu adalah video dari saya.
Dan sekian adalah video dari penjelasan tugas asinkronus pertemuan ke-13 yang saya buat sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sedikit misleading dengan kata-kata saya. Eh, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.